ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Adelia Cahyani Arsat dengan NPM 0227231121 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini saya akan membahas mengenai dengan teknik analisis data fenomenologi dengan mata kuliah Metopen. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Dalam penelitian kualitatif, metode fenomenologi digunakan untuk memahami makna pengalaman hidup individu terkait suatu fenomena tertentu. Fokusnya adalah pada bagaimana individu merasakan, mengalami, dan memberi makna terhadap suatu peristiwa atau situasi. Nah, pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memahami makna mendalam dari pengalaman individu terhadap suatu fenomena. Nah, beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam analisis data fenomenologi, diantaranya yang pertama yaitu teknik Colizzi pada 1978 untuk fenomenologi deskriptif. Langkah-langkahnya yang pertama membaca seluruh transkrip wawancara untuk mendapatkan pemahaman umum. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pernyataan signifikan yang relevan dengan fenomena. Yang ketiga, merumuskan makna dari setiap pernyataan signifikan. Yang keempat, yaitu mengelompokkan makna ke dalam tema-tema. Yang kelima, yaitu menyusun deskripsi menyeluruh tentang fenomena. Yang keenam, yaitu menyusun esensi dari fenomena. Yang ketujuh, melakukan validasi dengan mengkonfirmasi hasil kepada partisipan atau sumber checking. Terus masuk pada poin yang kedua, yaitu teknik Giorgi pada 1985 untuk fenomenologi psikologis. Langkah-langkahnya yang pertama membaca data secara menyeluruh untuk memahami konteks umum. Yang kedua membagi data ke dalam unit makna yang bermakna secara psikologis. Yang ketiga yaitu mentransformasi unit makna ke dalam bahasa psikologis yang ilmiah. Yang keempat yaitu mengorganisasi makna-makna tersebut ke dalam struktur esensial fenomena. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga yaitu pendekatan Moustakis pada tahun 1994. Langkah-langkahnya meliputi approach bracketing. Peneliti menangguhkan prasangka dan asumsi pribadi untuk memahami pengalaman partisipan secara murni. Terus horizontally mengidentifikasi semua pernyataan signifikan dari partisipan. Selanjutnya, clustering into themes, yaitu mengelompokkan pernyataan ke dalam tema-tema yang muncul. Terus, textual description, mendeskripsikan apa yang dalam partisipasi. Terus, structural description, yaitu mendeskripsikan bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Terus, synthesis of meanings and essences, yaitu menggabungkan deskripsi tekstual dan struktural untuk menemukan esensi dari pengamatan tersebut. Masuk pada poin keempat, yaitu Start Learn CV Teknik Interpretative Phenomenology Analysis IPA. IPA menekankan pada interpretasi mendalam terhadap pengalaman individu dengan langkah-langkah membaca dan menjadi transkrip, menelaah transkrip wawancara untuk memahami konteks. Terus mengembangkan tema awal, mengidentifikasi tema-tema awal dari data, mencari hubungan antar tema, mengorganisasi tema-tema ke dalam struktur yang lebih kohensif. Terus membuat narasi tematik, menyusun narasi yang menggambarkan pengalaman partisipan berdasarkan tema-tema yang ditemukan. Nah, terus pada tugas kali ini studi kasus yang saya ambil yaitu dengan judul Makna Pengalaman Sosial Ekonomi Perempuan Pekerja di Sekitar Tambang Nikel Wedabai. Ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Nah, untuk latar belakang, seiring dengan masuknya perusahaan tambang multinasional di Wedabai, kita menyaksikan perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Salah satu perubahan penting terjadi dalam peran dan partisipasi perempuan. Banyak perempuan yang sebelumnya hanya beraktivitas di ranah domestik,
kini terlibat langsung dalam pekerja tambang, teknisi, staf administrasi, bahkan sebagai penyedia jasa pendukung di sekitar lokasi pertambangan. Melalui pendekatan fenomenologi, saya mencoba memahami bagaimana perempuan mengalami perubahan ini secara subjektif, emosional, dan spiritual, khususnya dalam hal kesejahteraan ekonomi keluarga. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa industri memiliki pengaruh besar terhadap komunitas untuk menimbulkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Nah, dampak industri terhadap masyarakat sangat banyak. Misalnya dampak positifnya, terbukanya kesempatan kerja yang besar yang menyerap pengangguran, munculnya prasarana dan sarana ekonomi seperti jalan dan transportasi, pasar, toko-toko, telekomunikasi, bank, pengkreditan, perdagangan, penggudangan, penginapan juga, dan rumah-rumah makan. Nah, sedangkan dampak negatif dapat pula terasa seperti polusi air bersih dan udara, pemukiman semakin sesak, meningginya temperatur, kenaikan harga barang-barang, dan perbedaan yang mencolok dalam kehidupan kawasan industri tersebut. Problematika rendahnya kualitas sumber daya manusia secara nasional yang cukup mendasar adalah sumber daya kaum perempuan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pedalaman yang sulit tersentuh oleh pembangunan dan pembaharuan. Nah, banyak kalangan yang menduga rendahnya sumber daya kaum perempuan di Indonesia terjadi akibat ketidakadilan gender. Nah, sistem sosial budaya tradisional yang lebih banyak berpihak pada kaum laki-laki serta adanya penafsiran terhadap ajaran agama yang lebih menguntungkan dan menempatkan kaum laki-laki setingkat lebih tinggi dari kaum perempuan. Hal ini tentu saja mengakibatkan sebagian kaum perempuan menjadi marginal dan dieksploitasi oleh kaum laki-laki. Masih banyak masyarakat di desa-desa yang menganut paham patriarki sehingga menghasilkan keputusan dan sikap yang bias gender. Nah, kaum perempuan menjadi tergantung kepada kaum laki-laki dan posisi mereka menjadi subordinat. Ada kalanya anggapan bahwa kaum perempuan mempunyai sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok menjadi kepala rumah tangga. Berakibat bahwa semua pekerja domestik menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari mengepel lantai, memasak, mencuci hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini ditanggung oleh perempuan sendiri, terlebih-lebih jika perempuan tersebut harus bekerja. Metodologi singkat penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Moustakas. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 6 perempuan usia 25-50 tahun yang bekerja di perusahaan tambang atau usaha pendukungnya dan telah bekerja selama 1 tahun. Proses analisis mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, approach, menggunakan asumsi pribadi peneliti. Yang kedua, horizontaling, menyusun semua pernyataan bermakna. Yang ketiga yaitu clustering into themes, yaitu mengelompokkan makna ke dalam tema. Yang keempat, textual dan struktural, yaitu description, mendeskripsikan apa dan bagaimana pengalaman terjadi. Yang kelima yaitu synthesis of meaning, yaitu menemukan esensi pengalaman kesejahteraan yang dimaksud. Nah, untuk temuannya, kesejahteraan ekonomi sebagai tema esensial dalam wawancara, muncul narasi-narasi kuat yang menandakan perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Nah, perubahan tersebut dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para responden. Saya akan menyampaikan temuan ini dalam bentuk cerita, kutipan, dan refleksi mendalam.
Yang pertama, peningkatan pendekatan dan akses terhadap konsumsi dasar seorang responden. Ibu L, usia 38 tahun yang bekerja sebagai petugas kebersihan di area tambang, menyampaikan, dulu untuk beli beras saja harus utang ke warung. Sekarang, tiap awal bulan, ibu tersebut bisa belanja kebutuhan dapur sebulan langsung. Anak-anak bisa makan enak, tidak lagi cuma makan singkong setiap hari. Nah, testimoni ini mencerminkan transformasi pada level paling mendasar dalam hierarki kebutuhan ekonomi dari kekurangan menjadi berkecukupan. Yang kedua, pendidikan anak yang lebih terjamin. Peningkatan penghasilan turut berdampak pada kemampuan membiayai pendidikan anak yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Dengan inisial Ibu N, usia 42 tahun, seorang janda dan buruh masak di mes tambang. Ia mengatakan bahwa anak saya yang pertama sudah kuliah di Ternate. Dulu saya tidak pernah berani bermimpi bisa sekolahkan anak sampai kuliah. Saya bekerja siang malam supaya masa depannya lebih baik dari saya. Nah, dalam kutipan ini kita melihat kesejahteraan ekonomi tidak hanya dipahami sebagai material, tetapi juga sebagai akses terhadap masa depan yang lebih cerah. Yang ketiga, kemandirian dan restribusi peran dalam rumah tangga. Nah, beberapa responden menyebut bahwa mereka kini bisa berkontribusi atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga, menggantikan peran suami atau orang tua yang sebelumnya dominan secara finansial. Nah, kali ini Ibu D yang berusia 29 tahun berkata, "Saya dulu cuma bantu suami jaga kebun, sekarang saya yang kasih uang belanja. Suami jadi lebih menghargai saya. Kami bisa diskusi soal pengeluaran keluarga." Peningkatan pendapatan ini turut mengubah hubungan kekuasaan ekonomi dalam rumah tangga, di mana perempuan kini memiliki suara lebih kuat dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang keempat yaitu dilema antara pekerjaan dan keseimbangan hidup. Namun perubahan ekonomi ini tidak selalu datang tanpa beban. Banyak responden mengalami kelelahan fisik dan emosional serta ketegangan antara peran sebagai pekerja dan ibu. Nah, kali ini Ibu R yang berusia 36 tahun. Nah, staf logistik shift malam di perusahaan tambang. Ia mengatakan, "Anak saya sering komplain karena saya jarang di rumah, tapi bagaimana lagi, saya kerja buat masa depan mereka." Kesejahteraan ekonomi dalam kasus ini menjadi bertambah dari sisi finansial, tetapi berkurang dari sisi kedekatan emosional dan kehadiran sosial di rumah. Nah, yang kelima yaitu ketergantungan ekonomi terhadap industri tambang. Dalam beberapa narasi muncul juga kekhawatiran tentang ketergantungan ekonomi tunggal terhadap tambang. Seorang partisipan mengungkapkan, "Kalau tambang tutup, saya nggak tahu mau kerja apa. Sekarang semua orang tergantung ke tambang." Nah, hal ini menyoroti aspek ketahanan ekonomi jangka panjang dan perlunya diversifikasi sumber penghasilan bagi masyarakat Weda. Nah, masuk pada refleksi makna, apa itu kesejahteraan? Dari narasi-narasi tersebut muncul kesadaran bahwa kesejahteraan tidak bisa dimaknai hanya sebagai kenaikan pendapatan dalam pendekatan fenomenologi. Kesejahteraan adalah pengalaman subjektif, sebuah rasa cukup, rasa dihargai, dan rasa aman terhadap masa depan. Bagi perempuan yang menyintas kemiskinan di Weda, kesejahteraan juga bermakna kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, kemampuan membiayai pendidikan anak, mendapat pengakuan atas kerja dan kontribusi dalam rumah tangga, memiliki harapan dan cita-cita yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, namun di sisi lain mereka juga harus menghadapi beban kerja berganda. Nah, waktu yang lebih sedikit untuk keluarga, resiko ketergantungan terhadap satu jenis pekerjaan dan industri.
Nah, kita masuk ke dampaknya nih. Dampak positif yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Perempuan mendapatkan penghasilan tetap sehingga kondisi ekonomi keluarga membaik. Nah, terus dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesejahteraan. Memiliki daya beli lebih besar yang bisa meningkatkan taraf hidup keluarga. Yang kedua yaitu pemberdayaan perempuan. Perempuan memiliki peran aktif dalam ekonomi keluarga dan masyarakat, meningkatkan kemandirian finansial dan rasa percaya diri, memberi kesempatan untuk belajar, keterampilan baru, dan pengembangan karir. Yang ketiga yaitu perubahan sosial positif, mendorong kesetaraan gender di lingkungan bekerja dan sosial, dan mengurangi ketergantungan ekonomi pada kepala keluarga, memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, terus peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan, pendapatan tambahan memungkinkan pembiayaan pendidikan anak lebih baik, perempuan membayar layanan kesehatan yang lebih layak. Nah, kita masuk ke dampak negatifnya nih. Yang pertama yaitu beban ganda dan kelelahan. Perempuan harus berbagi waktu antara pekerjaan di tambang dan tanggung jawab di ranah domestik. Nah, juga perempuan mengalami stres fisik dan mental akibat tekanan kerja dan tuntutan keluarga. Nah, yang kedua itu perubahan dinamika keluarga. Waktu bersama keluarga berkurang, terutama dengan anak-anak. Potensi konflik rumah tangga karena perubahan peran dan beban kerja. Yang ketiga, resiko kesehatan. Lingkungan kerja tambang bisa beresiko bagi kesehatan fisik, terutama jika standar keselamatan kurang optimal. Dan paparan bahan kimia, debu, dan kerja fisik berat bisa berdampak negatif jangka panjang. Yang keempat yaitu stigma dan tantangan sosial. Beberapa perempuan mungkin menghadapi stigma sosial karena bekerja di industri tambang yang didominasi laki-laki. Nah, tantangan dalam menyelesaikan peran tradisional dan modern. Lanjut ke yang kelima yaitu ketergantungan ekonomi pada industri tambang. Ketergantungan ekonomi pada suatu sektor bisa berisiko jika terjadi penutupan atau pengurangan aktivitas tambang. Kurangnya diversifikasi penghasilan dapat membuat keluarga rentan secara ekonomi. Nah, melalui pendekatan fenomenologi, kita tidak hanya melihat angka dan data statistik, tetapi merasakan denyut kehidupan para perempuan pekerja tambang yang setiap hari bergelut dengan tubuh, waktu, dan harapan. Dari hasil penelitian, kesejahteraan ekonomi bukan hanya soal materi, tetapi juga rasa aman, dihargai, dan harapan akan masa depan. Namun, ada pula tantangan seperti kelelahan, ketergantungan ekonomi pada tambang, dan perubahan dinamika keluarga yang perlu mendapat perhatian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini dapat menjadi bahan refleksi dan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan yang mendukung perempuan pekerja tambang dan keluarga mereka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Adelia Cahyani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.